Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Iqbal, NIM 1911521025. Saya dari kelas Sistem Operasi 01. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Free Space Management dengan menggunakan metode grouping dan juga metode counting. Baik, untuk yang pertama yaitu menggunakan grouping. Grouping merupakan sebuah metode untuk menyimpan pointer yang berisikan blok kosong berikutnya ke dalam sebuah blok kosong yang pertama. Jika kita perhatikan gambar yang terdapat pada slide, terdapat sebanyak 28 blok dengan dua tipe berbeda, yang mana blok yang berwarna putih itu blok yang berisi, sedangkan blok yang berwarna abu-abu itu merupakan blok yang kosong. Jika kita perhatikan dari awal, kita dapat menemukan blok kosong pertama itu pada blok nomor 3, atau blok bisa juga kita sebut sebagai head. Kemudian terdapat sebuah pointer yang berhubungan langsung dengan sebuah list yang berisikan informasi mengenai blok kosong yang terdapat sesudahnya, yaitu dimulai dari blok keempat hingga blok ke-25. Jadi, dengan menggunakan metode grouping, sistem hanya perlu mengakses informasi dari blok pertama untuk bisa mengakses informasi mengenai list ruang kosong atau blok kosong sesudahnya. Kemudian yang kedua itu menggunakan metode counting. Metode counting merupakan sebuah metode untuk mencatat blok-blok yang kosong ke dalam sebuah tabel, yang mana pada tabel tersebut berisikan alamat blok awal atau blok pertama, atau juga bisa disebut dengan head, dan juga blok kosong yang terdapat sesudahnya, atau blok kosong, jumlah blok yang terdapat pada segmen tersebut. Segmen sendiri merupakan pengelompokan blok yang dimulai dari head hingga tail dari blok kosong tersebut. Segmen sendiri diakhiri oleh tail, yang mana menandakan tail tersebut merupakan akhir dari rangkaian linked list dari blok yang kosong. Sederhananya, jika kita dapat memperhatikan gambar yang terdapat pada slide, yaitu blok kosong yang pertama itu berada pada nomor 3, sama seperti sebelumnya. Ini kita sebut sebagai head. Pada counting kita memerlukan sebuah tabel yang mana terdapat kolom blok awal atau disebut juga dengan head, yang berisikan kumpulan head dari suatu segmen, kemudian juga jumlah blok dalam segmen tersebut. Kita menemukan bahwa blok awal itu adalah 3, lalu kita akan menghitung jumlah blok dalam segmen tersebut. Kita telah mengetahui bahwa 3 merupakan head, kemudian kita dapat melihat bahwasanya blok yang mengikutinya itu adalah 4 dan 5. Dan 5 merupakan blok terakhir yang mengikuti blok kosong yang tadi, yang headnya adalah 3. Karena sesudahnya itu merupakan blok yang berisi. Maka 5 ini kita sebut juga sebagai tail. Maka segmen merupakan rangkaian dari head, yaitu blok ketiga, hingga tail. Ini disebut sebagai satu segmen. Maka kita hitung jumlah blok yang terdapat pada segmen pertama ini itu 1, 2, dan 3.
yaitu terdapat sebanyak 3 buah blok pada segmen yang pertama. Kemudian kita cari blok kosong yang berikutnya, yaitu didapatkan blok kosong 9, blok kosong nomor 9. Maka blok kosong nomor 9 dinyatakan sebagai head untuk segmen yang kedua. Lalu kita hitung jumlah blok yang terdapat pada segmen yang kedua ini, yaitu 9, 10, 11, dan 12, yaitu terdapat 4 buah blok untuk segmen yang kedua. Kemudian blok kosong berikutnya adalah nomor 14. 14 merupakan head dari segmen ketiga. Lalu kita hitung jumlah bloknya, yaitu hanya terdapat sebuah blok, karena sesudahnya merupakan blok yang terisi. Jadi pada segmen ketiga itu hanya terdapat satu buah blok untuk segmen ketiga. Lalu begitu juga dengan 16 dan 18. 16 sebagai segmen keempat, 18 sebagai segmen kelima. Lalu kita cari blok kosong berikutnya, itu diawali dengan nomor 22. Sehingga 22 sebagai head. Lalu kita hitung jumlah blok pada segmen tersebut, 1, 2, 3, 4. Terdapat 4 buah blok pada segmen 6. Untuk metode counting sendiri, kita mengelompokkan dan menyajikan informasi mengenai blok yang kosong itu ke dalam sebuah tabel seperti berikut, bahwa terdapat 6 buah segmen blok kosong, yang mana setiap segmen itu berisikan jumlah blok yang kosong dan juga head-nya. Kemudian selanjutnya yaitu keuntungan. Keuntungan yang menggunakan metode grouping itu, yang pertama, kita memungkinkan pencarian ruang kosong lebih cepat. Seperti penjelasan sebelumnya, yang mana sistem hanya perlu mengakses blok kosong yang pertama untuk menemukan list atau rangkaian informasi blok kosong yang ada sesudahnya. Sehingga hal ini tidak hanya menghemat waktu, tapi juga menghemat proses dan juga ruang. Kemudian untuk yang kedua itu metode counting, terdapat dua keuntungan. Yang pertama, dapat memperhitungkan rangkaian blok kosong yang kontinu sebagai suatu segmen. Yang kedua, dapat mengetahui blok kosong dan jumlah blok kosong yang bersebelahan, yaitu yang kita sebut sebagai sebuah segmen. Lalu, apa kerugian dari masing-masing metode tersebut? Untuk kerugian atau kekurangan dari metode grouping itu ialah alamat blok kosong pertama harus dicatat secara khusus pada sistem operasi. Seperti penjelasan sebelumnya, yang mana sistem hanya perlu untuk mengakses blok kosong yang pertama untuk mendapatkan rangkaian informasi mengenai blok kosong yang ada sesudahnya. Sehingga sistem harus menyimpan informasi blok kosong tersebut secara khusus pada sistem operasi. Kemudian untuk counting, metode counting sendiri memiliki kekurangan, yaitu diperlukan sebuah tabel khusus untuk mencatat informasi mengenai segmen blok kosong. Sekian penjelasan dari saya mengenai free space management dengan menggunakan metode counting dan juga metode grouping. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.